kita masih membahas PET analysis untuk saat ini. Yang pertama nanti seperti yang sudah saya share itu, ada 2 link Google Drive. Yang satu ya semacam apa ya, untuk mengingatkan kembali multiple linear regression yang kemarin sudah kita bahas itu beberapa pekan yang lalu. Kemudian yang kedua kasus untuk analisis jalur dengan studi kasus seperti yang sudah kami coba untuk digaduk-gaduk gitu sejauhnya ya. Tetapi kita prinsipnya bukan kita titik pokok permasalahan atau titik penyelesaiannya nanti terletak kepada bagaimana kalau ada relasi seperti di gambar tersebut kita bisa melihat dampak langsung dan dampak tidak langsungnya ya melalui koefisien yang ada di dalam relasi antar variabel. Ya, itu yang nomor 2. Jadi yang apa? Yang file itu kasus-kasus itu ya. Itu ada satu file teman. Kemudian link yang kedua terkait dengan ada 7 atau 8, 7 kalau nggak salah, 7 jurnal. Yang mana dalam 7 jurnal itu berbagai kasus ya, berbagai kasus. Tapi intinya kasus-kasus itu diselesaikan ya dengan menggunakan analisis jalur. Nah, nanti akan kita lihat satu persatu arahnya kemana, kemudian apa yang disajikan, karena beberapa penulis juga macam-macam cara menyajikannya. Tetapi intinya adalah bahwa satu yang harus Anda lakukan, Anda harus membuat model. Ya. Satu, model karena ini kategori penelitian positivistik kuantitatif atau mungkin dalam bahasa yang lain penelitian yang sifatnya kuantitatif itulah ya, maka formula-formula matematik itu tidak akan pernah terhindarkan ya, tidak akan pernah terhindarkan. Tapi percaya seperti di dalam bukunya Bedasur itu yang cukup lama sebenarnya, tapi itu masih banyak diaju oleh berbagai kalangan yang menganalisis PET sebagai salah satu analisisnya ya, di samping yang multiple linear regression. Coba kita lihat dulu sebentar ya untuk yang Bedasur itu di halaman berapa kemarin dia 795 ya 770 ya 765 iya 770 yang di sini. Oke lah, monggo. Pokoknya masalah PET kita lihat pola-polanya kan tidak jauh berbeda ya. Jadi ini ada relasi antar variabel dan kita mencari koefisien itu ya, kita mencari dampaknya ya. Nah, ada dampak langsung dan dampak tidak langsung. Seperti kemarin sudah kita bicarakan panjang lebar itu, beberapa asumsi ditolong diperhatikan beberapa asumsi di dalam PET analisis. Ada juga sih yang begini, maksud saya gini, setiap perangkat lunak yang basis pemrosesannya menggunakan angka atau formula matematik sebagai dasar, dia dikasih nilai angka apa saja, keluarnya kan pasti apa saja, ya enggak? Sak maunya. Oleh karena itu seperti kemarin saya sarankan baik di Lisrel maupun di Smart TLS sama juga, walaupun Anda tidak memperhatikan ini ya, tidak memperhatikan asumsi dasarnya. Sama seperti regresi kemarin atau multiple linear regression kemarin kan juga gitu, ada persyaratannya. Walaupun persyaratannya tidak Anda penuhi, Anda masukkan data-datanya, dia juga akan keluar juga. Makanya yang penting adalah bahwa sekali lagi software aplikasi itu kan tool ya, tool. Tapi yang paling pokok lagi adalah pemahaman tentang bagaimana kita menggunakan tool itu. Itu yang pokok. Kemudian PET coefficient, calculation of PET coefficient ya, caranya mencari. Saya kira kemarin kita sudah kita semua ya, sudah kita bahas. Saya kira itu ya seperti itu, kira-kira begitu ya yang kita cari. Dan kemarin nampaknya ini kayak gini juga kita sudah bahas juga ya. Oke, sekarang ini juga ya. Intinya saya ingin menunjukkan bahwa
sesungguhnya di dalam path analysis itu ada dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dan formula-formulanya itu semuanya adalah koefisien antar variabel itu yang jadi dasar perhitungan. Sehingga singkat cerita adalah bahwa di dalam path analysis kita mencari nilai-nilai koefisiennya. Atau kalau dalam jaringan saraf tiruan biasanya gitu ya, Anda mencari nilai bobotnya atau W-nya ya. Atau kemarin kalau di regresi kita juga mencari bobotnya. Karena bobotnya di situ kan sebagai faktor pengali gitu kan. Nah, saya kira oke lah, ini bisa dibaca terus dan seterusnya ya. Ini ada si variabel model, hampir sama, perhitungannya hampir sama. Oke, ini saya tutup. Saya ingin ke yang contoh yang saya orang itu di situ. Ya, yang pertama ya. Yang pertama itu kalau enggak studi kasus MLR itu bukan MLP, multiple linear regression ya. Contoh yang pertama, nah ini sekali lagi ini hanya contoh aja ya. Apakah harus seperti itu Pak? Jawabannya enggak, tergantung ya. Anggap misalkan ya penguasaan kompetensi pedagogi, kemampuan pengelolaan TIK, kemudian strategi pembelajaran dan pengalaman diklat profesi itu berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan mengajar guru SMK misal ini studi kasus untuk MLR dan path analysis ya. Rasionalnya silakan aja dibuat. Di sini kan jurnal-jurnal yang menguatkan relasi itu harus ini hanya sekedar saya hanya cerita aja. Nah, oke, singkat cerita bahwa variabelnya diputuskan ada 5 ya, komponen pedagogi ini dan seterusnya itu. Nah kalau MLR kan seperti ini kan, saya kira Anda sudah paham semua analisisnya dan seterusnya itu tidak saya bahas ya. Yang penting adalah persamaan regresinya harus dicari J-nya ini. Sementara yang kalau kita ke standardized itu yang varian explained by atau sumbangannya, sumbangan masing-masing variabel terhadap variabel yang lebih luas. Kemudian, nah poin yang kedua ini yang ingin saya sorotkan. Misal dari kelima variabel tadi yang di atas itu, Anda ingin melihat merelasikan kalau yang contoh 1, ini contoh 2 ya, itu kan intinya pada prediksi ya enggak. Tapi kalau ini enggak, kalau yang ini relasi. Walaupun prediksi juga relasi juga pada akhirnya. Tapi relasi yang di sini adalah relasi yang bisa mengarah ke semua variabel atau semua variabel ikut berkontribusi ya terhadap variabel yang lain. Tentu sekali lagi seperti kemarin saya katakan itu, Anda tidak bisa serta-merta menggaris X1 ke sini enggak bisa ya. Ini ke sini langsung enggak bisa. Semua ini relasi ini harus didasarkan kepada kajian teori yang matang ya, yang relevan ya, atau kasus-kasus yang pernah diteliti oleh seseorang ya, oleh peneliti lah. Artinya kita nggak akan pernah merelasikan X1 dia berdampak terhadap Y, nggak akan pernah seperti itu kalau orang lain nggak mengatakan dulu. Nah, makanya sekali lagi di dalam path analysis ini kekuatan utamanya ada bagaimana Anda menyusun ini relasi-relasi ini yang didasari oleh kajian penelitian terdahulu. Oleh karena path analysis ini adalah penelitian kategorinya ex post facto, artinya sesuatu yang sudah berlangsung, sesuatu yang sudah berlangsung. Maka di sini jurnal-jurnal atau mungkin hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak orang itu harus dipakai landasan untuk merelasikan. Saya kira kemarin kan sudah kita panjang lebar dan data X1, X2, X3, X4, Y itu yang seperti yang di atas ini ya. Misalkan datanya ini ya, misal aja. Maka itu kalau kita analisis muncullah nilai-nilai ini. Misal seperti itu ya, koefisien. Nah, koefisien inilah koefisien
rho Y X2, rho Y X4, rho X4 X2, rho Y, rho X3, dan seterusnya ini, itu masing-masing sudah ya, sudah ada semua. Nah, di sini seperti kemarin saya bilang itu, kalau koefisien yang negatif, itu kan pemahamannya bahwa antara X3 dan X dan Y ini sesuatu yang saling berlawanan, kira-kira begitu. Jadi kalau maunya itu kan X3 sejalan dengan Y, gitu ya. Maunya kan begitu. Ketika kita merumuskan teorinya. Ternyata ketika dianalisis dengan data yang ada di lapangan beda. Maka di sini dari analisis pertama ini, maka yang negatif kita hilangkan, ya. Kita hilangkan itu maksudnya ini tetap menjadi bahasan, ya. Dari sini aja Anda sudah cukup. Tapi kalau Anda ingin atau menginginkan bahwa yang tidak sejalan itu tidak diikutkan di dalam analisis, maka hasilnya semacam ini. Ya, tadi kan negatif, atau negatif, ini negatif, ya. Nah, kita lepas, hasilnya semacam ini. Nah, kalau hasilnya semacam ini, berarti kita bisa melihat, ya, dengan koefisien-koefisien yang kita dapatkan itu. Tentu sekali lagi ini setelah melewati analisis dengan bantuan atau dengan tool Lisrael atau Smart PLS, ya. Mungkin bagi yang sudah pernah mencoba Smart PLS ya silakan, ya. Yang Lisrael juga begitu. Nah, dari situ nanti baru kita bisa melihat koefisien jalurnya, ya. Di sana ada dampak langsung dan dampak tidak langsung. Ini total dampaknya. Kalau kita lihat dampak langsung antara X1 dan Y, ya, itu besar sekian. Dampak langsung antara X1 dan Y ini, ya. Ini dampak langsung antara X1 terhadap X2 ini, maaf, itu korelasi. Yang ini, ya. Nah, ini, ya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian hal yang penting lagi, kalau dampak langsung kan mudah. Nah, sekarang dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung antara X2 dan Y, sekali lagi antara X2 dan Y, ya. Kalau yang langsung kan cuma ini, ya, tapi kan nggak bisa dikatakan itu langsung karena X2 itu ada pengaruhnya dari X1 sebesar 0,684, ya. Maka dari X2 ke Y itu dia harus mempertimbangkan indirect effect-nya atau dampak tidak langsungnya. Caranya bagaimana? Dampak tidak langsung itu merupakan perkalian antara koefisien yang terkena ini dengan variabel yang memengaruhi dari X2 ini. Dalam hal ini, dalam kasus ini cuman X1 aja, ya, di sini. Tinggal di sini ini ditambah ini kali ini. Itu menjadi seperti itu, ya. Ini total efeknya seperti ini dan seterusnya. Kemudian interpretasinya seperti apa? Nah, ini sudah saya tulis. Nanti silakan aja dibaca itu, ya. Singkat cerita bahwa apakah yang disajikan hanya ini saja? Jawabannya enggak. Biasanya Anda menyajikan deskripsi variabel, kemudian indikatornya kayak apa, ya. Kemudian malah kalau perlu biasanya ada pertanyaan atau pernyataan yang di-expose, atau juga mungkin korelasinya, atau mungkin juga standar deviasinya misal aja, ya. Semuanya mungkin, dan di ketujuh jurnal itu semuanya beda-beda yang ditampilkan, ya. Tapi intinya bahwa kalau kita menganalisis pakai Lisrael maupun pakai Smart PLS, itu semua akan muncul, ya, nilai-nilai itu. Oke, ini yang contoh, ya. Kalau ada pertanyaan langsung loh, ya. Dokter izin bertanya. Boleh. Jawab itu berarti tadi kalau yang itu kan ada 3 hubungan yang dihilangkan karena nilainya itu negatif. Berarti kan itu koefisien korelasinya negatif, ya. Itu kan berarti artinya variabel itu tidak ada causal effect, ya, tidak ada dampak gitu, ya, maksudnya. Apakah itu harus dihilangkan ketika menampilkan data path analisis ini atau gimana nih, Bu?
Terima kasih. Jadi begini, sekali lagi ini bukan korelasi. Ini bukan korelasi ya, ini dampak. Ya, beda. Korelasi dengan koefisien itu beda. Untuk kasus ini loh ya, beda. Nah, sekarang yang bernilai negatif itu artinya antara X3 dan Y itu harapannya kan X3 itu apa tadi? Apa X3? X3 apa X3? Kalau bisa dibacakan. X3 itu kemampuan mengelola TIK. Nah, ternyata di data yang kita peroleh itu, kemampuan mengelola TIK itu tidak sejalan dengan yang Y itu. Ya, dari data itu loh ya. Dari data itu loh ya. Sehingga dengan demikian, karena ini tidak jalan ya sebaiknya kita gini, dari sini aja sudah cukup bisa ya, bisa. Anda analisis, Anda tampilkan sudah bisa. Tetapi kita kan ingin mencari optimasi dari yang sejalan ya, yang sejalan. Nah, dalam hal ini yang sejalan adalah yang tidak negatif ya, yang tidak negatif. Maka yang tidak negatif kita hilangkan, kita analisis ulang. Ya. Jadi sekali lagi ini dihilangkan, terus dianalisis ulang. Hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Maka di sini dapat dikatakan bahwa dampak langsung dari, kita kan menghitungnya kan dampak koefisien yang kita cari, tapi dampak yang kita hitung ya. Dampak dari langsung dari X1 ke Y ini, X1 ke X3 ini, X1 ke X4 ini, X1 ke X2 ini ya. Kemudian yang tidak langsung antara X2 ke Y adalah ini ditambah ini kali ini ya. Kalau ini ke sini berarti ini ditambah ini kali ini ya. Begitu. Itu hasilnya di bawah ini. Ya. Gitu ya Mas ya? Iya. Ya. Kemudian, iya, ada lagi? Cukup? Ya. Saya coba untuk gimana ya? Oh, ini jurnalnya. Ya, kita lihat yang pertama. Ada 7 itu kasus-kasus. Dan ini saya tulis tahun berapa ya? 2000, udah lama sih, udah lama ya. Kami ingin melihat model pola pengambilan keputusan ya, model empiris pengambilan keputusan di SMK kira-kira begitu. Ceritanya ini ada berapa variabel ya? Saya agak lupa ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 variabel. 6 variabel itu seperti kami gambarkan di A, B, C, D masing-masing ada penamaannya ya. Oke, penamaan itu kan urusan metodologinya ya. Tapi bagi statistik yang penting usulan model yang diambil seperti ini. Nah dari usulan model seperti ini ya, maka masing-masing koefisien ini yang kita cari. Kebetulan di sini variabel eksogennya ada 4 ya, A, C, D, B ya, A, C, D, B. Nah dari situ kami mendeskripsikan bahwa variabel A itu, kita kasih label A itu adalah ini ya, infrastruktur ICT di sekolah, kira-kira begitulah. Kemudian apa tuh maksudnya infrastruktur ICT di sekolah itu definisi operasional seperti ini ya. Kemudian indikatornya kita buat ini. Sebenarnya wilayah ini, wilayah tabel 1 itu wilayah metodologi sebenarnya ya, bukan wilayah statistik. Tapi tetap Anda ketika akan menyelesaikan kasus yang ini tadi, Anda harus membuat indikator dari masing-masing variabel itu. Kenapa? Karena masing-masing variabel ini, masing-masing indikator dari variabel ini diwakili ya, dapat diwakili. Sekali lagi, dapat diwakili oleh satu atau lebih pertanyaan atau pernyataan ya. Misalkan ini diwakili oleh 1 boleh, 2 boleh nggak? Boleh aja, tergantung tingkat kedalamannya. Nah biasanya loh ya, kalau sudah bisa mendeskripsikan indikator itu nggak mungkin 2 ini diwakili 1, itu biasanya enggak ya. Biasanya rata-rata peneliti itu kalau sudah bisa merumuskan indikator biasanya loh ya,
itu minimal diwakili oleh satu ya, minimal itu ya. Satu. Tapi apakah harus satu? Jawabannya enggak juga. Apakah harus ada? Jawabannya juga enggak juga ya. Yang tahu itu kan peneliti, karena peneliti kan berdasarkan kajian penelitian yang relevan. Ya. Dari sini sekali lagi di sini ditunjukkan bahwa masing-masing variabel itu jumlah itemnya ada semua di sini ya. Ada. Nah ini kami hanya ingin menunjukkan korelasi antar variabel, misal seperti itu. Kemudian dari situ kami ingin menunjukkan bahwa nilai koefisiennya kalau sudah dianalisis seperti ini, misal gitu ya. Kemudian dari situ kami juga ingin menunjukkan mengoptimasi kalau yang berdampak negatif itu kita hilangkan dulu. Walaupun dari sini sudah cukup ya, jadi kita hilangkan dulu untuk melihat optimasi masing-masing variabel itu terhadap variabel yang yang lain, gitu ya, seperti ini. Nah, mirip seperti tadi itu ya, nilai-nilainya bisa dilihat di situ. Kemudian, nah ini dampaknya ya, dampaknya bisa kita hitung seperti tadi itu, dampak langsung dan dampak tidak langsung, kesimpulan. Saya kira ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua kita lihat lagi. Untuk kasus yang lain, student model of team-based TBL ya, team-based learning. Jadi model TBL lah itu ya. Model TBL kayak apa? Kita lihat usulan modelnya kayak apa. Latar belakangnya oke lah, silakan aja dibaca ya. Nah ini usulan modelnya. Mereka mengusulkan bahwa untuk theoretical path model of student perception ya. Nah usulan modelnya seperti ini. Ya, ada banyak variabel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 ya. Yang terdiri dari input, proses, dan output kalau nggak salah gitu ya. Mungkin bisa dibaca lah ya. Yang hijau itu input apa ya? Yang hijau input kelihatannya. Proses yang tengah. Iya, betul ya? Sepertinya gitu, soalnya dari awal itu. Ya, kelihatannya iya. Tengah ya. Proses. Yang jelas relasinya kayak gini. Udah percaya aja relasinya kayak gini. Anda silakan nanti dibaca teorinya ya. Teori maksudnya yang ini, teori ini bukan teori PET. Ya. Nah, dari sini kan berarti kita nanti mencari koefisien ini kan? Ya enggak? Koefisien ini kita cari. Nah, terus setelah dianalisis ketemunya kayak gini nih. Nah, apa yang ditonjolkan di sini? Ini yang bahasa-bahasinya kan ditunjukkan ya. Nah, hasilnya ini bahasa-bahasinya juga. Nah, tapi ya nggak apa-apa, ini kan pentingnya. Nah, hasilnya ini, yang pokok kan yang ini. Ya, yang pokok ini. Itu di sini dia peroleh hasilnya ya. Untuk usulan model TBL ya, yang menurut peneliti itu harus ini, harus itu gitu. Ketemunya seperti ini. Koefisiennya ketemu semua. Ya, koefisiennya ketemu semua. Dan seterusnya ya, yang pertama, yang kedua, maaf. Yang kedua. Tadi yang ketiga. Itu tadi kok ada yang garis putus-putus itu kok maksudnya indikasi deviasi itu maksudnya deviasi. Oh begini. Jadi ini Anda misalkan setiap data itu kan ada penyimpangan ya, ada deviasinya. Nah kalau misalkan itu Anda masukkan di dalam proses perhitungan, ya, nah itu nggak apa-apa, silakan aja, ya. Karena relasi awalnya, usulan modelnya kan semacam ini. Ya, ini kan nggak ada tuh di sini tadi, ya nggak ada. Nah, jadi karena ini kan dibatasi oleh input, proses, dan output. Antara input kan nggak ada yang output, ya. Nah kemungkinan menurut peneliti itu penting bahwa sesungguhnya output ini tuh bisa juga dipengaruhi oleh ini misal ya, seperti itu sehingga di sini hasilnya kayak gini, ya hasilnya kayak gini, seperti itu. Jadi intinya singkat cerita poin yang penting harus saudara tangkap adalah bahwa di dalam kasus ini ya peneliti diminta untuk mencari ini koefisien pada relasi antar variabel itu ya, atau pengaruh dari ini ke sana dan seterusnya dari sini ke sini ya. Itu yang kedua. Coba kita lihat yang ketiga. Ketiga juga begitu, tidak jauh berbeda ya. Ini analisis adopsi teknologi lah intinya ya.
Ya, biasanya ini memang begini, untuk bidang komputer engineering, ya sekali lagi komputer engineering, komputer science itu penggunaan path analysis itu agak laris manis gitu ya. Sama seperti hitam, dikembangkan dari hitam ke ada UTAU dan seterusnya itu ya, penambahan ini ya sesuai saja. Intinya kan penambahan model ya. Intinya penambahan model ya. Sekali lagi intinya adalah penambahan model. Kemudian adopsi teknologi juga begitu ya. Ujung-ujungnya analisisnya juga PET juga ujung-ujungnya. Atau kalau mau agak detail nanti SEM. Nanti tapi bukan sekarang bahasanya. Nah, usulan model nanti dibaca lah ini. Ya. Usulan modelnya ditunjukkan halaman berapa ya? Data-datanya kayak tadi ya, indikator-indikator dia tuliskan. Nah, ini usulan modelnya. Ternyata dia mengusulkan gini, apa model model adopsi teknologinya kayak gini, ya kayak gini. Nah, sekarang berarti kan kita mencari nilai-nilai H ini ya, satu dan seterusnya itu, atau koefisien lah ya, koefisien seperti ini. Dan ini sekali lagi ini tidak serta-merta ini berrelasi ke sini, enggak ya. Tentu di sini tadi penjelasannya panjang lebar di situ ya. Hasilnya seperti apa ya, kita lihat setelah hasilnya kayak gini. Ini tetap mencari. Cuman penyajian datanya kan beda-beda ya, masing-masing peneliti. Ini juga menyebut-nyebut TAM, konstruktor TAM ya. Ini juga ya. Hampir sama. Bukan hampir sama, analisisnya sama. Ya, analisisnya sama, tetapi kasusnya beda-beda. Ya, seperti ini. Hasilnya kayak gini ya, dan seterusnya. Kita coba yang keempat. Ini semuanya penggunaan PET sebagai analisis untuk adopsi teknologi, untuk TAM, anulah ya yang terkait dengan relasi. Kemudian ini juga begitu. Jurnal apa ini? Cleaner production, jurnal apa ini? Coba usulan model kita lihat. Baca hipotesis macam-macamnya ya ada di. Nah, seperti ini usulan model. Ya betul, usulan model ini. Riset framework ya. Ya. Riset framework ini ya. Usulan modelnya ini. Ya. Sudah habis itu ini ya ini datanya ya, data dasarnya. Survei responden, survei demografi responden ya. Laki-laki, perempuan ya, dan seterusnya di sini. Apakah Anda harus menunjukkan ya? Silakan aja, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi informasi-informasi yang menurut Anda penting mendukung dari usulan model yang diusulkan itu ya ditonjolkan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, seperti korelasi tadi ya, atau mungkin juga yang lain-lain ya. Nah, hasilnya seperti apa? Ini hasilnya seperti ini ya. Penjelasannya di bawah ini. Itu dan seterusnya. Jadi singkat cerita bahwa salah satu kekuatan dari analisis ini adalah ketersediaan informasi yang terkait dengan relasi antar variabel. Ya, kalau belum banyak yang diteliti ya jangan coba-coba untuk merelasikan. Nanti kalau Anda ditanya dasarnya apa Anda merelasikan itu, Anda nggak bisa jawab nanti ya. Jadi sekali lagi karena ini model PET ini lebih banyak menganalisis penelitian yang jenisnya ex post facto ya, atau positivistik kuantitatif dengan melihat fenomena kejadian yang lalu untuk dipakai menggambarkan ya yang lalu itu seperti apa, atau mungkin keberhasilan Anda di masa yang lalu itu seperti apa, Anda konstruk menjadi variabel. Dari satu nanti kelihatan menurut para itu yang pengisi data itu bahwa memang apa yang Anda usulkan itu
sesuai ya sudah Anda gambarkan, Anda analisis, ya, hasilnya seperti itu ya. Itu kemudian lagi hampir sama ya, hampir sama. Learning variable in class multitasking. Nah, ini juga gitu ya. Mereka ingin melihat relasi antara apa ini? Antara apa ini? Betulnya PRT, laptop dan seterusnya. Oke lah. Relasinya seperti inilah pokoknya ya. Sudah habis itu dianalisis. Dianalisis hasilnya seperti ini. Ya. Sama, semuanya sama seperti itu. Ini relasi antara aktivitas fisik, isolasi sosial, depresi. Orang dewasa selama COVID-19. Kita lihat polanya. Nah ini polanya. Polanya seperti usia, apa ini? Income ya? Apa? Income, betul ya? Ya, income. Ini education. Nah, kayak X ya. Usia ke income kan kalau Anda misalkan memaksakan ini direlasikan, bisa nggak? Jawabannya bisa-bisa saja kalau orang banyak meneliti bahwa memang usia itu apa maksud saya income itu dipengaruhi oleh usia, misal aja. Jadi misalkan semakin tua income semakin besar, misal aja. Belum tentu juga. Nah, anak muda income-nya lebih besar itu juga tidak sedikit. Kemudian pendidikan dan seterusnya. Oke, yang jelas usulan model itu tergantung dari Anda. Anda yang menyusun, Anda yang membuat, Anda yang merelasikan berdasarkan kajian teori yang matang, ya. Sama Dok, bahasanya. tanya lagi dok. Ya, silakan. Kan itu di antara beberapa variabel ada yang berhubungan, ada yang tidak. Nah, kita menentukan modelnya itu setelah kita hitung kayak misalnya koefisiensinya itu, atau apa namanya, kayak misalkan tadi ada yang negatif berarti tidak ditampilkan di situ hubungannya, berarti yang positif aja yang dihubungkan, atau gimana gitu, atau gimana nih? Jadi gini, Anda nggak boleh menentukan hubungan itu setelah dianalisis. Jadi theoretical framework atau usulan model, propose model atau apa ya, research framework itu digambarkan sebelum dianalisis. Sekali lagi, sebelum dianalisis. Jadi model kayak gini nih, Anda jangan menganalisis dulu. Analisisnya adalah analisis penelitian yang mendukung bahwa ini ke sini, itu di atas itu sudah didukung semua datanya gitu ya. Dari teori-teori. Anda ya berdasarkan kajian teori, kajian pustaka ya. Nah, makanya sekali lagi tadi di awal saya katakan atau kemarin bahwa PET analisis itu kategorinya adalah kategori penelitian ex post facto. Nah, coba saya tanya ex post facto apa di metodologi kemarin? Setelah kejadian. Artinya sesuatu yang masa lampau lah gitu ya. Masa lampau. Ya enggak? Masa lampau itu kan kemarin kan masa lampau ya. Kalau dalam bahasa Inggris kemarin kan sudah masa lampau. Jadi artinya sesuatu yang telah terjadi ya. Nah, sehingga modelnya ini ya harus model yang sesuatu yang telah terjadi tadi itu. Anda nggak bisa justru kalau misalkan ini Anda buatkan model yang orang lain belum pernah merelasikan, ya caranya jangan pakai itu, jangan pakai ini ya, pakai yang lain ya. Itu ya Mas ya. Oke, hampir sama. Bahasanya sama kok ini. Mas Yudo, kalau misalkan pertanyaan saya mengulang atau gimana, saya biar paham gitu. Ya. Masih apa istilahnya, masih baru, jadi ini propose research model. Nah, ini propose research model kan masih bersih nih ya. Mohon maaf, istilah saya bersih. Ya. Oh, ini berkorelasi ini berkorelasi dengan ini. Maka di sini jangan dianu. Nah, misal gitu ya. Korelasinya rendah, ini jangan digabung misal gitu. Nah, dasarnya apa ya? Kajian yang kemarin-kemarin dilakukan oleh orang. Ternyata effort ekspektasi itu ikut berkontribusi terhadap sikap misal aja ya.
Siapa yang ngomong? Ya si A, si B, si C misal gitu ya. Jadi sekali lagi theoretical model atau proposed research model ya, atau research framework itu, atau model framework itu, atau usulan model sekali lagi berdasarkan pada kajian penelitian yang lalu ya, yang relevan ya, yang relevan ya. Caranya gimana? Boleh usaha kayak itu, sebanyak-banyaknya cari jurnal itu untuk menguatkan itu ya, menguatkan relasi. Kemudian dari situ ya terus dianalisis ya, ketemu nih kayak tadi itu ya. Ini kan bahasa-bahasanya kan ini Anda keluarkan ya, nggak apa-apa, silakan aja ya. Jadi begini, biasanya di dalam publikasi itu kalau Anda terlalu sederhana itu juga kurang dipandang, kurang canggih gitu, dalam bahasanya. Nah, kayak gini-gini kan sebenarnya memang penting sih, penting ya, penting. Tapi kan kalau tanpa ini pun kita kan bisa membacanya dari sini, ya, dari sini, ya enggak? Makanya penampilan atau bukan penampilan, data-data yang kita suguhkan di dalam jurnal itu kira-kira bagaimana orang bisa tertarik itu aja sih sebenarnya, ya. Ya monggo mananya yang ini misalkan Anda deskripsikan PE itu apa, indikatornya apa, kan pasti Anda menulisnya itu, ya enggak? Ketika membuat instrumen PE itu, indikatornya A, B, C, D, apa pertanyaan ke pernyataannya kayak apa. Anda tulis di sini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa PE itu terdiri dari ini. Gitu. Indikatornya ini. Ya. AT itu kayak apa, BI apa, UB kayak apa, dan seterusnya. Ya. Itu ya. Ini direct effect, indirect effect, dan seterusnya. Total effect. Ya. Ini dia memunculkan ini. Tadi kan tidak semua memunculkan ini loh. Nah, ini ada. Ya tergantung aja, suka-suka aja ya. Juga menurut Anda yang kira-kira. Karena semuanya kan modelnya macam-macam ya. Ya saya kira itu. Saya kira itu. Nah sekarang tugasnya apa? Nah, tugasnya Anda satu, mencermati ini. Dua, tadi kan sudah saya kasih data tuh ya. Data atau Anda buat data juga boleh. Anda analisis, dulu. Anda analisis gunakan Smart PLS ya, atau Lisrel. Salah satu software pakai Smart PLS atau Lisrel untuk merelasikan itu ya. Caranya bagaimana? YouTube kan banyak itu ya. Cara belajar Lisrel. Ya mulai dari, yang penting satu, datanya ada dulu. Ya, pastikan Anda punya data. Ya, ditaruh di yang paling enak ya, yang paling baik ya ditaruh di Excel aja. Excel kan kalau mau dipindah, dikonvert ke SPSS kan gampang dengan extension .sav itu ya. Atau kalau mau diambil oleh Lisrel kan juga bisa ya dengan extension SAV. Kemudian kalau mau diproses ke Smart PLS juga bisa. Coba YouTube kan banyak tuh itu aplikasi cara menggunakan. Mohon maaf, tidak perlu lah saya sampaikan di sini ya. Ya lihat aja nanti ya di YouTube ya. Ya, YouTube-nya orang, bukan YouTube saya. YouTube-nya orang yang terkait dengan bagaimana menganalisis itu, jalur itu menggunakan apa? Menggunakan Israel atau menggunakan Smart PLS. Nah, kalau tampilannya lo ya, tampilannya itu bagus yang Smart PLS ya, tampilannya. Terutama nanti kalau Anda menganalisis dengan menggunakan SEM ya, lebih bagus pakai bagus anunya lo ya, tampilannya lo ya. Tetapi menurut para statistikawan, menurut para ahli yang terkait dengan PET itu, katanya bagus Lisrel ya, karena Lisrel dia itu yang penulisnya, penemunya itu langsung yang menuliskan atau yang membuat software itu. Kalau nggak salah Juruskop apa ya? Mungkin Anda bisa dilihat itu Juruskop ya, Juruskop tahun sekian, saya lupa itu tahun. Ya seperti itu. Tapi kalau di jurnal-jurnal itu banyak juga yang pakai
pakai Smart PLS ya. Saya tak coba ya. Sebentar ya, saya tak coba yang pakai Smart PLS. Gambarnya saja. Gambarnya saja ya. Ya ini ya, ini gambarnya aja. Hanya gambarnya saja. Nah ini model kayak gini nih ya. Smart PLS lebih bagus ya. Ada warna-warni dan seterusnya. Kalau Israel enggak, Israel itu monoton. Israel kayak gini nih, kaku kayak ini. Tapi enggak, ini bukan Israel, ini Smart PLS. Ya, coba. Ya lihatlah nanti ya. Pokoknya Anda lihat ya, Anda coba Anda cari. Nah tugasnya sekali lagi Anda belajar menggunakan Smart PLS atau Israel dengan data yang dokumen yang pertama tadi ya, yang saya share yang pertama, yang di Google Drive pertama itu loh ya. Atau data yang lain silakan. Kalau Anda punya data ya, silakan aja. Bahasa Jawanya dokumen Anda relasikan. Oh ini dengan ini dengan ini. Teorinya sudah lah. Datanya ini Anda analisis ya. Nah, itu cuma latihan aja. Dan beberapa tesis yang kami review kemarin dengan tim reviewer itu ternyata banyak juga yang berjudul ini yang menggunakan, saya tahu arahnya tetapi di situ tidak secara gamblang saya tahu arahnya ya ini usulan model itu dan expose facto. Saya nggak tahu ini kan harus dibatasi ya. Ada pemerataan apa itu namanya bidang keahlian ya, bidang keilmuan. Tidak, ini kan banyak yang ke computer science yang model penerimaan teknologi. Padahal ini kan ada elektronika, ada jaringan, ada multimedia, ada macam-macam ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Untuk datanya berapa ya Pak? Oh, datanya boleh pakai data sendiri, cari sendiri boleh, variabelnya juga gitu. Boleh lebih. Maksudnya kita menggali datanya itu apakah maksudnya random atau mungkin kita harus memang mencomot dari jurnal-jurnal lain atau bagaimana itu? Sebaiknya data yang dibuat orang, Mas, yang dibuat penelitian. Mungkin datanya Mas Taufik dulu ketika S1, misal aja ya. Dulu punya penelitian, punya 5 variabel, misal ya. Enggak apa-apa, itu dipakai aja ya, dipakai. Jadi sifatnya memang data itu bukan data yang mohon maaf, patron kita buat bukan ya. Atau Anda silakan pakai yang data yang contoh yang saya contohkan itu, yang data yang itu. Yang ngapunten yang kompetensi pedagogi profesional iya. pengelolaan itu ya. boleh. Boleh itu pakai aja itu. Pakai aja enggak apa-apa, pakai aja. Malah saran saya gini, coba kalau datanya seperti itu, lakukan usulan modelnya seperti yang saya gambarkan, hasilnya gimana? Sama enggak gitu. Jangan-jangan ada yang keliru kan gitu ya. Bisa jadi ya. Malah enggak apa-apa. Saran saya yang pertama itu dulu. Yang pertama data itu dulu ya. Cuma saran aja sih. Anda cek, wah ternyata salah Pak, itu harusnya ini bisa aja, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Itu namanya. Tapi yang penting setelah salah itu Anda bisa membuat semacam itu, membuat ini analisis atau interpretasi lah. Interpretasinya harusnya seperti ini, misalnya itu ya. Oke, saya kira itu. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Gampang tuh ya? Gampang ya. Jurnal sudah saya beri contoh. Ya. Nah, coba sekarang ini kalau misal ini kalau mau saya paksa enggak apa-apa. Kalau ya masukkan aja ke jurnal-jurnal yang enggak apa-apa, yang Sinta 5 atau yang tidak bersinta enggak apa-apa. Anda punya kasus di sekolah misalnya, Anda dulu ketika S1 punya instrumen atau instrumennya orang enggak apa-apa. Kemudian Anda relasikan berdasarkan kajian teori yang relevan. Anda sebar ke sekolah misalnya.
misalkan sampelnya misalkan 100 gitu ya, 100 lebih lah. Gini, untuk path analisis itu sampel semakin besar itu semakin bagus ya. Semakin besar semakin bagus. Nah, batasannya berapa? Memang tidak ada yang mengatakan harus sekian enggak. Tapi intinya semakin besar semakin bagus. Logikanya sederhana sih sebenarnya. Misalkan kita ingin melihat contoh yang kira-kira contoh yang sederhana. Kita ingin melihat bahwa e-learning yang kita bangun di sekolah X misal aja ya, contoh ya, itu dapat diterima oleh semua siswa. Jadi asumsi kita bahwa e-learning yang kita bangun di sekolah X ya, itu diterima oleh semua siswa. Berarti kan kalau mau ideal, yang kita tanya itu kan semua siswa, ya enggak? Ya kan? Bukan siswa kelas 1 saja atau kelas 2 saja, apalagi siswa kelas 1.1 atau 2.2 misal aja ya. Jadi semua kita tanya. Sehingga kalau semua kita tanya, harapannya datanya kan betul-betul bisa menggambarkan fenomena yang ada di dalam sekolah itu terkait dengan e-learning yang sudah kita bangun itu. Seperti itu. Jadi tadi di awal saya katakan sampling semakin banyak itu semakin bagus ya. Nah, karena beberapa penelitian ada yang sampelnya 400, ada yang 400 lebih ya. Ya, jadi semakin banyak semakin bagus. Karena itu mendekati kondisi ya, gambaran kondisi sebenarnya. Walaupun tidak 100% sama persis, tapi minimal kondisinya aja lah ya. Itu ya Mas Taufik tadi ya. Ya. Ada lagi? Halo? Ya. Ada lagi? Paham ya berarti ya? Nah, kalau paham berarti perlu dikasih tugas itu besok depan. Kita coba dulu Pak. Latihan dulu. Latihan dulu. Oke. Makanya saya bilang PR-nya sekarang tidak PR itu tidak usah dikumpul. Cuman Anda latihan. Tapi kalau Anda nyimpannya di Google Drive individual juga apa-apa ya, daripada mubazir ya. Setelah dicoba-coba kok ya dikumpul di situ kan juga nggak apa-apa. Bukan latihan aja ya. Oke, paham latihannya? Paham tugasnya? Apa yang harus dikerjakan? Mohon maaf loh ini ya. Ya, contoh sudah kami berikan, teorinya ya gitu-gitu aja ya. Mohon maaf ini bukan kok menggampangkan enggak. Itu memang sulit ini agak sulit. Buku induknya sudah saya berikan ya. Yang dicari adalah koefisien-koefisiennya itu ya. Kemudian persoalannya bagaimana cara menghitung koefisien itu kan. Dari situ baru kita bisa menganalisis lebih jauh. Oke. Oke enggak ini? Halo. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Ya, oke. Nah, ini malah saya tanya, mohon maaf kok nantang kan bahasanya kok nggak enak. Malah ini saya kasih kesempatan kalau Anda mau submit dengan itu nanti misalkan khusus tentang analisis pakai PET atau mungkin nanti pakai SEM nanti ya. Nah, kalau Anda bisa mensubmit hasil kajian Anda itu ke salah satu jurnal, nggak peduli apa bersinta atau tidak bersinta, yang penting jurnal itu dikelola oleh perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta. Karena apa? Karena asumsi kita kan setiap jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi itu kan pasti tidak sembarangan, ya enggak? Ya, tidak sembarangan. Pasti itu melalui proses yang tidak mudah. Nah, kalau Anda sudah bisa submit, ya tunjukkan ke saya ya. Pak, saya sudah submit dulu ya, bukan kalau submit kalau diterima itu kan prosesnya panjang lagi. Kalau submit ini minimal Anda berani masukkan itu ke jurnal. Nah, itu sudah langkah maju itu ya, langkah maju. Ya, langkah maju. Sudah submit aja. Ini kajian saya. Misalkan di lembaga saya atau di sekolah saya atau di perusahaan saya. Saya coba analisis kajian turunnya kita cari ya berbagai sumber. Ini data coba kita cari data. Zaman sekarang cari data kan relatif gampang ya. Ada kan ini kan datanya kan data instrumen penelitian biasa tuh. Ada format di dalam Google Form ya, tampilan yang bagus. Ya. Share sana, share sini ya enggak. Share sana, share sini coba minta diisi ya, asalkan jelas areanya.
Ya kan areanya sekolah ya sekolah itu kan. Gampang tinggal ya bukan tinggal sih. Anda harus ke sekolah itu untuk minta izin sama kepala sekolahnya, ditunjukkan. Atau kalau itu sekolah Anda sendiri kan nggak usah minta izin biasanya. Ya, nah, karena sekolah sendiri kok ya, atau lembaga sendiri. Itu dari situ nanti bisa dianalisis. Itu malah real. Jadi purpose modelnya sesuai dengan kondisi di lapangan, datanya sesuai dengan kondisi di lapangan, hasilnya sesuai dengan yang Anda harapkan. Ya. Silakan ini. Kalau di situ Anda submit ke jurnal, jangan jurnalnya tinggi-tinggi, akreditasinya jangan tinggi-tinggi, jangan yang Sinta 2, Sinta apalagi Sinta 1. Enggak apa-apa, Sinta 5 enggak apa-apa ya. Atau tidak bersinta pun enggak apa-apa. Bukan latihan aja ya. Latihan. Besok kalau sudah mau ujian itu kan syaratnya harus terindek atau Sinta 2 kalau enggak salah. Ya. Ya kalau enggak dimulai dari latihan, ya, ibarat pemain bola itu kan enggak bisa langsung main 2 kali 45 menit. Pasti latihannya kan malah tidak hanya 2 kali 45 kan, bertahun-tahun kan, ya enggak? Ya, tinju 12 ronde ya tinju ya. Tinju 12 ronde. Latihannya enggak mungkin hanya 12 ronde. Latihannya ya beratus-ratus ronde itu ya. Ya sama seperti kita. Kita kalau mau excellent ya harus latihan yang beronde-ronde itu. Ya begitu. Ya. Sama saya bisa ngomong kayak gini, saya juga bertahun-tahun juga ya paling tidak membaca ya, membaca. Ya, sama Anda juga gitu, ahli di bidang apa, itu kan enggak serta-merta langsung ahli, enggak. Itu udah berkali-kali Anda tekuni. Ya. Sama aja sih sebenarnya. Ya, ini kan hanya persoalannya tinggal Anda kita serius apa enggak. Oke, cukup. Karena ini ada tugas, dan tugasnya kalau menurut saya sih karena baru. Ini saya tanya, di antara Anda yang sudah pernah pakai Smart PLS, coba tunjuk raise hand. Baru lihat tampilannya. Oh, belum ya? Newbie. Oke. Baru ya, enggak apa-apa. Oke. Berarti kalau pakai listener juga sama ya, baru semua. Oke, ya udah. Karena baru semua ya pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Yang penting yang jelas jangan segan-segan untuk tanya ke YouTube ya. Itu kan banyak tuh informasinya itu ya. Yang tenis-tenis itu loh, yang tenis-tenis. Saya kira itu mungkin. Kalau enggak kita akhiri. Ya, sekali-kali jam 5 udah selesai ya. Halo? Cukup? Insya Allah. Cukup sama ya. satu Kalau lagi tugasnya mungkin, ya. Halo, siapa tadi ada yang? Saya, Pak. Oh iya, saya itu gimana? tadi sampai dari tadi itu yang itu terkait korelasi yang sudah ada dasarnya. Artinya mungkin misalkan sudah ada korelasi dari A ke B di penelitian lain, itu artinya kan sebagai dasar kita untuk membuat hal itu tuh Pak. Okay. Ya. Iya. Maksudnya itu keterbaruannya kalau kita ingin membuat relasi yang benar-benar baru mungkin nggak bisa ya karena harus ada dasar. Saya kira lumbung pustaka itu kan banyak berjuta-juta ya Mas ya. Coba aja lihat di DOAJ atau di yang di DOI itu ya yang terindeks, atau mohon maaf saya tidak ngajari jelek. Itu kan mahasiswa biasanya kreatif ngunduh apa yang gratisan itu juga banyak ya. Saya kira banyak. Atau di Sinta itu kan juga banyak, atau di Google Scholar juga bisa diakses banyak sekali ya. Artinya kan gini Pak, andai kata mungkin sudah ada korelasi A ke X ke Y di tempat A, mungkin kemungkinan apakah kita membuatnya berarti artinya kan korelasi X ke Y di tempat B gitu. Enggak apa-apa. Asalkan ada orang yang mengatakan bahwa X2 itu berpengaruh atau berdampak pada Mas Taufik atau yang lain. Coba diingat ya, kita bicaranya kalau garisnya satu arah itu bukan korelasi ya.
kalau korelasi garisnya dua arah. Coba dicermati, ya, dicermati korelasi garisnya itu dua arah. Misalkan antara X dan Y ya itu dua, ke X juga ada, ke Y juga ada. Tapi kalau yang satu arah itu yang dampaknya itu ya, dampak. Kita bicara dampak atau impact atau apa ya, koefisien lah gitu. Kalau dalam jaringan cara tiruan itu koefisiennya yang yang atau bobot tadi ya, yang ikut berkontribusi terhadap dari variabel sebelumnya ke variabel selanjutnya ya. Jadi tolong ini semuanya aja dibedakan antara korelasi dengan tadi itu yang kita bicarakan. Kalau korelasi kan gambarnya di awal dulu saya di whiteboard kalau nggak salah itu saya tekankan. Kalau korelasi ya ke kiri ya ke kanan. Saya kira itu. Yang lain gimana, cukup? Yang hadir 21. Hadir semua ya berarti ini. Oh, bisa kita foto. Bentar ya. Kita foto ya. Kayak gitu.